Jadi ini adalah suratnya, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7243 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan khusus bagi guru Rodatul Atfal dan Madrasah tahun 2021. Jadi ini khusus untuk naungan Kemenak. Adapun untuk naungan Kemdikbud itu Bapak Ibu juga ada tunjangan khususnya. Kalau ini dari Kemenak, kita buka langsung poinnya Bapak Ibu ya. Jadi ini ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Desember 2020. Ini untuk tahun anggaran 2021. Jadi kenapa 2020? Karena memang ini untuk anggaran 2021. Jadi peraturannya dibuat di akhir tahun 2020 untuk diberlaku nanti di 2021 seperti itu. Ini ditetapkan langsung oleh Dirjen Kemenak Muhammad Ali Ramdhani. Nah, di sini Bapak Ibu petunjuk teknis pemberian tunjangan khusus bagi guru Rodatul Atfal dan Madrasah tahun 2021. Ini latar belakangnya kami tidak perlu baca mungkin ya. Kita langsung ke poin intinya terkait informasi ini. Nah, kita pahami dulu apa pengertian tunjangan khusus itu. Tunjangan khusus itu merupakan upaya perbaikan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi guru untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja guru Rodatul Atfal dan madrasah yang bertugas di daerah khusus Bapak Ibu. Jadi tunjangan ini memang dibuat untuk tunjangan memang dianggarkan untuk guru Rodatul Atfal dan madrasah yang bertugas di daerah khusus seperti itu. Nah, daerah khusus itu daerah seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan, kami tandai supaya kita bisa fokus ke sana. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil dan atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau bencana yang berada dalam keadaan darurat. Jadi ternyata memang sama dengan Kemdikbud Bapak Ibu ya, naungan Kemdikbud, guru SD, SMP dan SMK ya pokoknya sekolah di bawah naungan Kemdikbud juga ada tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini maksudnya untuk daerah-daerah terpencil. Begitupun dengan Kemenak ini Bapak Ibu. Jadi guru di sekolah jadi sekolah mana yang menerima di sini dijelaskan juga. Madrasah adalah madrasah formal dalam bidang Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup termasuk di sini Rodatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, kemudian kita ke sasarannya, sasaran atau kriteria penerima ini. Sasaran atau penerima tunjangan khusus adalah guru bukan PNS. Ternyata difokuskan untuk Kemenak ini, dia fokuskan untuk guru bukan PNS saja. Artinya teman-teman guru honorer saja pada Rodatul Atfal dan madrasah dengan kualifikasi S1. Jadi harus S1 yang bertugas di daerah khusus dan tercatat di Simpatika. Kemudian diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua dan masa pengabdiannya lebih lama. Nah, jadi kami tandai poin-poin pentingnya. Yang pertama, untuk guru bukan PNS atau honorer, kemudian wajib S1, bertugas di daerah khusus, tercatat di Simpatika, dan diprioritaskan ya, didahulukan yang lebih tua atau yang lebih senior, kemudian yang lebih lama mengabdi. Nah, Bapak Ibu bisa mengukur dirinya masing-masing apakah memenuhi kriteria-kriteria ini. Kalau memang memenuhi, maka tentu ada peluangnya untuk menerima tunjangan ini. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pelaksanaannya. Penetapan penerima dilakukan dalam bentuk penerbitan surat keputusan. Jadi nanti Bapak Ibu ada surat keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam berdasarkan hasil verbal data Simpatika. Jadi nanti ada SK-nya Bapak Ibu ya untuk penerima. Kita lanjut ke penyaluran. Tunjangan khusus diberikan atau disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu karena modelnya seperti BSU kemarin ya, bantuan subsidi upah, di mana ditransfer langsung ke rekening guru, tidak melalui daerah seperti itu. Jadi penyalurannya mungkin lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian pembayaran atau penyaluran tunjangan khusus dilakukan setiap semester. Jadi pembayarannya dia berlaku setiap semester. Jadi kalau dalam 1 tahun berarti 2 kali menerima tunjangan ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke nominal tunjangannya. Berapa besarnya? Nah, besar tunjangan khusus bagi guru bukan PNS adalah 1.350.000 per orang per bulan.
Jadi dalam 1 bulan itu menerima 1.350.000 dan berlaku 12 bulan. Nah, terhitung mulai bulan Januari sampai Desember. Nah, sehingga total penerimaannya itu nanti dalam 1 tahun Bapak Ibu sejumlah 16.200.000 rupiah. 16.200.000 rupiah dalam 1 tahunnya. Karena diterima per semester berarti nanti 16 juta ini dibagi 2 Bapak Ibu. Berarti 8.100.000 ya, sekitar itu. Kemudian bagian B, tunjangan khusus diberikan selama 12 bulan. Jadi dia berlaku memang selama 1 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi memang ini disediakan untuk teman-teman guru yang betul-betul mengabdi di daerah khusus Bapak Ibu. Kemudian tunjangan khusus diberikan pada guru secara penuh dan tidak dibenarkan adanya pengurangan. Ini bagusnya, secara penuh tidak ada pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun. Kemudian kita lanjutkan supaya lebih jelas. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini hanya berhak menerima 1 porsi tunjangan khusus meskipun mengajar lebih dari 1 madrasah. Oh ya, jadi misalnya ada seorang guru yang bekerja di perbatasan mungkin, kemudian di daerah terpencil dan mengabdi di 2 sekolah, maka hanya 1 saja ini yang diterima, tidak bisa double seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda membuka peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020, ini peraturan 2020 tapi masih berlaku sampai 2021 karena belum ada perubahan ya. Di peraturan Sekretaris Jenderal ini mengatur tentang petunjuk teknis, pengelolaan, penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Nih ada istilah tunjangan khusus bagi guru bukan PNS. Jadi bagi guru bukan PNS ini artinya ya teman-teman yang status honorer seperti itu. Jadi ada tunjangan khususnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita akan bahas apa itu tunjangan khusus ya. Nah, sekarang berapa besaran tunjangan khusus yang diatur dalam peraturan Sekjen ini? Ya, ini bagi guru bukan PNS ya. Ini ada 2. Yang pertama kategori guru bukan PNS yang sudah impassing seperti itu ya. Yang sudah memiliki SK impassing itu sebesar gaji pokok PNS ya, karena memang penyetaraan. Kalau yang non impassing artinya honorer murni ya, yang belum memiliki SK impassing atau honorer murni itu sebesar 1.500.000 per bulan Bapak Ibu. Jadi memang ada aturan yang mengatur ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tunjangan khusus ini diberikan kepada honorer yang mana? Karena tentu tidak semua honorer mendapatkan ini karena memang anggaran yang disediakan oleh pemerintah tentu terbatas seperti itu. Nah, sekarang kita bahas honorer mana yang bisa mendapatkan tunjangan khusus ini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ya di teknis penyaluran tunjangan khusus bagi guru bukan PNS ini. Jadi penyaluran tunjangan khusus diberikan untuk yang pertama memberikan penghargaan kepada guru bukan PNS di daerah khusus ya, sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi selama melaksanakan tugas di daerah khusus ya. Jadi daerah khusus Bapak Ibu. Nah, daerah khusus itu yang mana? Daerah khusus itu adalah daerah yang daerah terpencil seperti itu, daerah 3T ya, daerah yang berada di perbatasan atau daerah yang pokoknya terpencil seperti itu. Nah, apa syaratnya untuk guru penerima tunjangan khusus ini? Yang pertama adalah guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan di daerah khusus yang di daerahnya ditetapkan oleh menteri dengan kriteria yang pertama ya, daerah khusus ya. Ini dijelaskan di sini adalah daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes, PDTT dan data dari kementerian. Jadi guru yang bertugas di daerah terpencil kemudian memiliki NUPTK ya, kemudian ada SK-nya, SK mengajarnya baik sebagai guru atau kepala sekolah di daerah khusus seperti itu. Ya, jadi ini adalah informasi terkait tunjangan khusus untuk guru yang sekali lagi besarannya 1.500.000 per bulan. Nah, ini khusus untuk guru di bawah naungan Kemdikbud. Untuk naungan Kemenak ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek nanti videonya di channel ini Bapak Ibu Guru.